Tiara Ismail. Di video kali ini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di minggu kemarin saya sudah membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka itu? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2013 masuk pada masa percobaannya pada tahun 2013 dengan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan, sedangkan kurikulum merdeka kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Elemen kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi. Kurikulum 2013. Kompetensi dasar atau KD dikelompokkan menjadi 4 kompetensi inti, yaitu meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan pembelajaran yang menerapkan tahapan-tahapan ilmiah. Pendekatan ini terdiri dari 5 kegiatan inti, yaitu mengamati, menanya, melakukan, menalar, dan mengomunikasikan. Yang ketiga yaitu model-model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, model pembelajaran berbasis penemuan. Model pembelajaran yang menuntun siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui intuitif. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran yang dapat memperkuat pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu standar otentik. Standar otentik dalam penilaian adalah kriteria yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam konteks dunia nyata. Yang kelima yaitu standar proses. Standar proses kurikulum 2013 adalah kriteria pelaksanaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Standar proses ini berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keenam yaitu standar isi. Standar isi kurikulum 2013 adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Ruang lingkup standar isi kurikulum 2013 yaitu materi yang mencakup mata pelajaran seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Tingkat kompetensi mencakup pembentukan karakter seperti beriman, bertakwa, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sehat jasmani dan rohani. Elemen kurikulum merdeka. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil ini mencakup 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Penanaman profil pelajar Pancasila. Yang pertama, intrakurikuler. Yang kedua, ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, kokurikuler. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP kurikulum merdeka adalah target kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap fase pendidikan. Capaian pembelajaran menggantikan istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum sebelumnya. Capaian pembelajaran fase fondasi meliputi 3 elemen atau 3 capaian perkembangan, yaitu yang pertama, elemen nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, elemen jati diri, dan yang ketiga, elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Yang kedua, mengurangi beban akademik siswa. Yang ketiga, mendorong guru untuk lebih kreatif.
inovatif dalam membuat metode pembelajaran yang relevan. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kelima, menjadi arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam, sebagai bukti akuntabilitas kinerja guru. Yang keempat yaitu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. Alur tujuan untuk membantu siswa mencapai capaian pembelajaran secara bertahap. Cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, urutkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, tentukan indikator pencapaian. Yang kelima, pilih materi dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, rancang asesmen. Dan yang ketujuh, susun dokumen alur tujuan pembelajaran. Baiklah, itu materi singkat tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. See you, sampai ketemu di materi selanjutnya.